kakinya semi liat, ya, agak liat. Dan kemudian nggak bisa pakai motor, 1,5 jam saya pakai ransel isi sekitar 3-4 kilo, ada buku segala macam, jalan kaki sendiri nggak dibantu dengan perut sebesar orang hamil 7-8 bulan. Sampai saya berangkat ke Jakarta, saya masih tetap aktivitas pelayanan. Di sana saya punya PAUD, saya koordinator lapangan untuk Komisi Penanggulangan Pencegahan HIV/AIDS, ya, dan saya gembala di jemaat. Luar biasa Tuhan itu. Kalau memang kita punya niat hati benar-benar menjadi orang Kristen yang melekat pada pohonnya yaitu Kristus, maka yang mustahil bagi dunia tidak mustahil bagi kita, karena Amin. Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak mengenal kata mustahil. Amin. 4 Desember saya diperiksa sama dokter di Jakarta. Nama dokternya Yakobus Jeno Wibisono. Dia di Siloam Hospital. Kemudian hasil periksanya, dia dari ketawa-ketawa mukanya jadi merengut. Pucat, serius, marah. Kamu terlambat, Liz. Ini sudah siar. Saya menerjemahkan siar itu dengan kanker, ya. Ini sudah siar, ini sudah stadium. Saya dari gini Bapak Ibu, tidur di ini USG, sampai akhirnya mulut saya aja gini. Yang di hatinya udah, tapi mulut saya tetap gini. Pokoknya nggak boleh mulut saya itu jadi. Pokoknya ekspresi saya harus gembira aja, nanti hati saya tata gitu. Pokoknya saya nggak mau ngalah dengan diagnosa satu dokter, enggak. Amin. Ketika saya turun, istrinya datang, saya bilang, gimana? siar ini udah terlambat. Saya dalam hati nggak ada, terlambat buat lu, bukan buat gue. Yes. Ketika kita duduk di meja, di sebelah kanan saya ibu saya, di sebelah kiri saya ibu angkat saya, kemudian dia bilang begini, kamu harus mau di kemo. Saya cuman, terus? Ya kalau itu saya akan minta bantuan teman-teman saya, nggak bisa saya sendiri. Terus? Ya kamu nggak bisa langsung pulang, soalnya waktu datang saya bilang, dok saya mau 2 hari setelah operasi pulang ya, Jupe aja dari Singapura bisa pulang terus ke Kupang, masa saya enggak, pokoknya saya mau Natalan sama jemaat saya, pokoknya saya nggak mau tahu deh dok, pokoknya gimana caranya 2 hari saya pulang Papua. Kamu nggak boleh pulang, harus sampai tuntas. Iya, pokoknya biayanya kamu nggak usah mikir. Iya. Terus dia bilang, sekarang kamu mau nanya apa lagi? Terus saya bilang begini, saya lihat dia, saya tatap matanya dalam-dalam, terus saya gini, sudah, stop bicara. Saya sudah pakai logat Papua ini, sudah marah. Sudah, stop bicara. Tentukan jadwal, belah perut saya, kasih keluar itu barang, belah dia, kita lihat. Dokter dengan pengetahuan dokter yang benar, saya nggak menghina ya. Atau janji Tuhan buat saya yang benar. Sebab Tuhan jadi saya ini cuma kista, titik. Yes. Terus dokternya ketawa. Terus sukacita saya keluar dari hati. Kalau dari tadi tuh mulut saya cuma begini ya Bapak Ibu. Sekarang hati saya meluap-luap. Saya tahu saat itu Roh Kudus sudah mengalahkan roh intimidasi. Amin. Ya saya menghargai. Ilmu kedokteran Tuhan yang membuat orang bisa. Ya. Tapi ada hal yang tidak bisa dokter pecahkan. Tidak ada hal yang dokter tidak bisa putuskan. Alat itu hanya bisa melihat dari luar, tapi Tuhan bisa melihat yang di dalam. Amin. Kalaupun itu kanker, Tuhan bisa membalikkan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan saya. Amin. Dokter bilang buat saya begini, hari itu hari Kamis. Secepatnya ya, Jumat, kamu masuk rumah sakit. Hah? Ih, orang belum sembahyang lagi di gereja sudah suruh masuk rumah sakit. Dalam hati saya, Tuhan saya mau hari Minggu dulu di gereja, baru saya boleh operasi. Pokoknya kan segala sesuatu harus ketemu Tuhan dulu. Tuhan membuat haid saya keluar hari Jumat. Haleluya. Saya langsung bilang, dokter, dok, saya haid loh datang bulan, nggak bisa operasi kan? Dokter bilang, ini orang disuruh cepet bukannya senang? Nggak ada dok, yang tepat itu waktu Tuhan, bukan waktu dokter, nggak apa-apa. Saya haid dulu. Hari Minggu saya ibadah, sukacita Senin saya masuk rumah sakit, itu dibujuk dokter, supaya saya didahulukan tindakan check up-nya. Karena kalau orang sudah nginap, di situ kan berarti akan operasi, jadi akan didahulukan karena pasiennya banyak sekali. Nah Bapak Ibu, sebelum hari Senin saya masuk rumah sakit, peristiwa luar biasa terjadi pada seorang pendeta Protestan seperti saya. Pada jam 3 pagi saya dibangunkan karena rasa kencing. Lalu saya masuk kamar mandi, tapi waktu keluar saya lihat ke kamar apa ke situ ya, kursi, sofa, saya ke sofa. Ketika saya ke sofa, saya lalu cuma nyanyi lagu tadi. Haleluya, haleluya,
tuh di situ loh. Di tempat saya lagi haleluya lampu gelap kayak gitu. Saya nangis. Lama-lama seperti tubuh saya didorong supaya nyender ke sofa. Saya nggak mau melawan, saya ikut aja gitu. Dulunya tuh saya melawan, mah ini apaan emang? Masa sih pendeta boleh gini-gini jatuh-jatuh, nggak boleh itu? Bagaimana itu? Tapi waktu itu saya tidak menolak, tubuh saya tidak menolak. Ketika saya tersandar, mulut saya mengucapkan sesuatu yang saya nggak bisa nahan. Tapi dia bahasa Indonesia. Cuman seperti orang lidah pendek gitu loh, ngomong nggak jelas. Dan di alam bawah sadar saya dengar perkataan itu adalah begini. Hai iblis, menjauhlah. Waktumu sudah selesai. Ini anakku, sekarang waktuku. Amin. Waktu itu saya tutup mata, saya lihat, saya udah ngomong kayak gitu, saya lihat ada bayangan hitam itu menjauh ke arah pintu terus keluar. Lalu saya lihat slide turun dari atas. Yang pertama adalah seperti ruangan periksa dokter ketika saya di Sorong. Itu slide itu juga dokter itu lihat dia sudah begini ya, mukanya sudah serius seperti dokter Jeno tadi. Tapi slide itu kemudian ditutupi awan putih. Setelah selesai, kemudian slide di tempat praktek dokter pada hari tanggal 4 itu, yang menggambarkan dalam reproduksi saya itu, dia tertutup juga awan putih. Slide itu lewat, kemudian turun lagi satu slide, yaitu slide dokternya, yang sedang berkata-kata, ditutupi juga oleh awan putih. Pagi-pagi saya telepon teman pendoa saya, dia bilang, "Mak, Ibu memaknainya sebagai apa?" Lalu saya bilang, semuanya sudah diputihkan Tuhan. Amin. Mungkin 1 detik sebelum itu adalah kanker. Tapi saya percaya sekarang ini cuma kista. Amin. Dan Bapak Ibu, 11 Desember operasi, 17 Desember hasil patologi keluar, tanggal 18 dokter dengan ketawa-ketawa datang bilang pada saya, ternyata itu cuma kista. Saya bilang apa buat dokternya? Makanya jangan cuma jadi Kristen, percaya sama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Serigala mempunyai sarang, mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu rindu untuk mengalami hal yang seperti saya? Bisa, nggak usah kista. Apapun masalah yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekarang ini, apapun itu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, nikmati kuasa perkataan. Cobalah beriman radikal. Saya pendeta Protestan loh, bukan baptis selam. Tapi saya mengalami Tuhan. Kalau kita membiarkan rasio kita, akal kita, Tuhan bawa. Yes. Tapi kalau kita menghadapi masalah, masih pakai rasio akal kita untuk beradu argumentasi dengan firman Tuhan atau Tuhan, harapan sia-sia. Nanti Tuhan tolong, tapi lama. Mau lama? Enggak. Jadi ketika begitu banyak pertanyaan yang timbul dari pergumulan dan masalah Anda dalam hal apapun, termasuk pelayanan, maka biarkan Tuhan membawa akal budimu. Jangan beradu argumentasi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jangan beradu argumentasi dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan juga adalah ya dan amin. Bukankah dalam firman ini dikatakan, setiap perkataanku yang keluar tidak akan kembali sia-sia. Yes. Dia akan mengerjakan setiap yang kukatakan. Amin. Sempurna dan selesai. Masing-masing kita punya salib. Yang Tuhan mau adalah kita menanggalkan segala kepentingan kita dan pikul salib kita. Ingat, jangan mengasihani diri sendiri. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka Tuhan akan mengasihani kamu. Kalau kamu tetap mengasihani dirimu sendiri, ya Tuhan kasihani yang lain lah. Orang tugasmu nggak kamu buat. Ya kan? Ada satu firman Tuhan, mari kita baca bersama. Di Injil Lukas pasal 7, Injil Lukas pasal 7 ayat 13. Injil Lukas pasal 7 ayat 13.
Injil Lukas pasal 7 ayat 13. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Perkataan ini atau gambaran situasi ini berada dalam cerita Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Singkat cerita, ada seorang janda punya anak laki-laki, ya, sendiri aja. Dia udah meninggal, dia anak tunggal, ya. Dan kemudian pasti ibu itu akan mengharapkan anak itu akan hidup kemudian jadi tua dan memelihara ibunya, ya, karena ini anak tunggal. Ibu ini janda, ya, suaminya udah nggak ada. Tapi kemudian anaknya ini mati. Dan ayat 13, ketika Yesus melihat itu, belum lagi ibu itu bilang, Tuhan, Guru, tolong bangkitkan anakmu. Tetapi ayat yang kita baca tadi dikatakan, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kemudian Yesus menghampiri, menyentuh, lalu Yesus bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Apa yang mau saya bilang lewat sini? Apa yang mau firman Tuhan disampaikan dengan khotbah hari ini? Itu menjawab perintah Tuhan tadi. Yesus melakukan semuanya karena kasih, ya kan? Karena kasih. Dia nggak tunggu minta, karena kasih. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menghampiri ibu itu dan berkata, jangan menangis. Jadi kadang-kadang kalau hati kita ada melihat orang susah dan hati kita tergerak oleh kasih, jangan tahan, itu Yesus. Lakukan tindakan lanjut sebagai misimu yang Tuhan percayakan kepadamu. Kalau ada pelayanan di gereja, kemudian kita ingat sesuatu lalu hati kita tergerak oleh kasih untuk melakukan sesuatu, jangan tahan, lakukan tindak lanjutnya, itu Yesus. Karena Yesus adalah kasih. 1 Yohanes berkata, kalau orang bilang dia adalah anak Allah, tetapi dalam hatinya tidak ada kasih, maka dia bukan anak Allah. Karena Allah adalah kasih. Amin. Injil adalah mengabarkan keselamatan bagi orang lain lewat perbuatan dan tingkah laku dan digerakkan oleh kasih. Tetapi setelah melakukannya, siapa yang harus dimuliakan? Yang harus dimuliakan adalah Allah Bapa di surga. Ada satu cerita pula di dalam kitab Lukas, dalam rangka juga melakukan tugas pelayanan. Ada satu yayasan interdenominasi namanya Little Sheep Big Faith yang dikoordinir oleh Pak Freddy. Beliau ada di Bandung sini. Nanti kalau nggak salah Little Sheep Big Faith atau LSBF akan bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam pelayanan, dalam ibadah pada minggu ketiga ya Pak ya. Puji Tuhan, saya telah dianggap sebagai bagian dari LSBF itu. Dan lagu ini adalah lagu saya yang kalau tuh katanya sudah diputar di Maestro ya, Pak Hendra. Puji Tuhan. Nanti kalau mau minta foto, minta tanda tangan setelah ini. Saya bercanda, kemudian hanya bagi Tuhan. Ini lagu diciptakan oleh Pak Freddy. Dan ini menceritakan tentang hatinya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus.